Nenek tua ini ingin mengembalikan dompet yang ia temukan, tapi malah dihina oleh pemiliknya. Tak disangka, balasan nenek ini membuat pemiliknya terdiam. Ternyata, matahari pagi mulai menyelinap di antara gedung-gedung tinggi Jakarta, menerangi jalanan yang dipenuhi oleh orang-orang yang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, seorang pemuda bernama Fikri melangkah dengan percaya diri menuju gedung pencakar langit tempat ia bekerja. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil menapaki tangga karier di usia muda. Pada usia 28 tahun, ia telah menjadi manajer di salah satu perusahaan investasi terbesar di Indonesia. Fikri selalu tampil sempurna, setelan jas mahal, jam tangan bermerek, dan aroma parfum yang memberikan kesan eksklusif. Baginya, penampilan adalah segalanya. Ia percaya bahwa kekayaan dan status sosial adalah simbol kesuksesan, dan ia tidak ragu untuk menunjukkannya kepada dunia. Namun, di balik kecemerlangan karier dan gaya hidup glamornya, ada sisi lain dari Fikri yang jarang disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Ia memiliki pandangan yang sangat rendah terhadap mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Baginya, kemiskinan adalah hasil dari kemalasan dan ketidakmampuan. Ia seringkali mengabaikan pengemis di pinggir jalan, bahkan sesekali melemparkan komentar sinis tentang mereka kepada teman-temannya. "Lihat mereka," ujar Fikri suatu hari saat ia duduk di dalam mobil mewahnya bersama seorang rekan kerja. "Kalau saja mereka mau bekerja keras seperti kita, mereka pasti tidak akan hidup seperti itu." Rekannya hanya tersenyum tipis, tidak ingin berdebat. Fikri tidak peduli. Baginya, dunianya sudah sempurna, dan ia tidak merasa perlu peduli dengan apa yang terjadi di luar gelembung kemewahannya. Pada sore yang mendung, setelah seharian rapat dengan klien penting, Fikri keluar dari restoran mewah tempat ia menghabiskan waktu makan siang. Dalam perjalanan pulang, tanpa ia sadari, dompetnya terjatuh dari saku jasnya. Dompet hitam tebal itu berisi kartu kredit, uang tunai, serta beberapa dokumen penting seperti SIM dan kartu identitas. Namun, karena ia terlalu sibuk memikirkan presentasi yang akan ia berikan esok hari, ia tidak menyadari kehilangan tersebut. Beberapa meter dari tempat Fikri berjalan, seorang wanita tua duduk di pinggir trotoar. Ia adalah Bu Jum, seorang pengemis yang sering ditemui di sekitar daerah tersebut. Meski hidupnya penuh dengan kesulitan, Bu Jum tetap menjaga senyumnya. Wajahnya yang keriput dipenuhi oleh garis-garis kehidupan, namun matanya memancarkan kebijaksanaan yang sulit ditemukan di mata orang lain. Saat itulah Bu Jum melihat dompet hitam tergeletak di trotoar. Ia mengambilnya dengan hati-hati dan membuka isinya. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa dompet itu berisi banyak uang dan kartu-kartu penting. Sejenak, pikiran tentang bagaimana uang itu bisa membuat hidupnya lebih mudah melintas di benaknya. Namun, alih-alih menyimpan dompet tersebut, Bu Jum memilih untuk mencari pemiliknya. Ia melihat kartu identitas di dalam dompet itu dan menemukan alamat Fikri. Dengan langkah pelan, ia menuju alamat tersebut, meskipun ia tahu perjalanan itu tidak akan mudah bagi tubuh rentanya. Ketika Bu Jum akhirnya tiba di apartemen mewah Fikri, ia harus melewati penjaga keamanan yang curiga terhadap kehadirannya. Setelah beberapa penjelasan, ia akhirnya diizinkan masuk dan bertemu dengan Fikri. "Ini dompetmu, Nak," kata Bu Jum dengan ramah saat ia menyerahkan dompet itu kepada Fikri. Fikri menerima dompetnya dengan tatapan skeptis. Ia memeriksa isi dompet itu sejenak, memastikan semuanya masih lengkap. Namun, alih-alih berterima kasih, ia malah menatap Bu Jum dengan dingin. "Kau yakin ini dompetku?" tanyanya dengan nada menuduh. "Bagaimana aku tahu kalau kau tidak mencuri sesuatu darinya?" Bu Jum tersenyum lembut, tidak tersinggung oleh sikap Fikri yang kasar. "Jika aku berniat buruk, aku tidak akan repot-repot mengembalikannya, Nak. Aku hanya ingin membantu." Ucapan itu membuat Fikri terdiam. Untuk sesaat, ia merasa tidak nyaman, namun ego dan kecurigaannya membuatnya tetap bersikap dingin. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia meminta Bu Jum meninggalkan apartemennya. Bu Jum pun pergi,
meninggalkan Fikri sendirian dengan pikiran yang mulai terganggu oleh kata-katanya. Meski begitu, Fikri masih belum sepenuhnya menyadari arti dari pertemuan singkat itu. Malam itu, Fikri duduk di sofa mewah apartemennya, menatap dompet hitam yang kini tergeletak di atas meja kaca di hadapannya. Semua isinya masih utuh, kartu kredit, uang tunai, bahkan beberapa struk belanja yang ia lupa keluarkan. Namun, meskipun semuanya lengkap, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kata-kata Bujum terngiang-ngiang di telinganya. Jika aku berniat buruk, aku tidak akan repot-repot mengembalikannya, nak. Aku hanya ingin membantu. Fikri mencoba mengabaikan rasa gelisah itu. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa sikapnya sudah benar. Lagi pula, bukankah dunia ini penuh dengan orang-orang yang hanya berpura-pura baik demi keuntungan pribadi? Mungkin saja Bujum hanya sedang memainkan peran untuk mendapatkan simpati darinya. Namun, semakin ia berusaha meyakinkan diri, semakin besar keraguan yang muncul di benaknya. Kenapa wanita tua itu bersusah payah mengantarkan dompetnya ke apartemennya? Bukankah lebih mudah baginya untuk menyimpan uang dan kartu-kartu itu? Atau setidaknya menjual kartu kreditnya di pasar gelap? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Fikri penasaran. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin tahu lebih banyak tentang seseorang dari golongan yang selama ini ia anggap remeh. Keesokan harinya, ketika ia kembali melintasi jalan tempat ia bertemu Bujum, ia memperlambat mobilnya dan mencari-cari wanita tua itu. Setelah beberapa saat, ia akhirnya melihat Bujum duduk di pinggir trotoar yang sama. Kali ini, ia tidak sedang mengemis, melainkan membaca sebuah buku tua yang tampak usang. Fikri memarkir mobilnya agak jauh dan berjalan mendekat. Ia berdiri di samping Bujum, menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang kau baca?" tanyanya tanpa basa-basi. Bujum mengangkat wajahnya, tersenyum ramah saat melihat Fikri. "Ini buku lama tentang filsafat," jawabnya sambil menunjukkan sampul buku itu. "Aku suka membacanya saat tidak ada yang memberi sedekah." Fikri mengerutkan dahi. Ia tidak bisa memahami bagaimana seorang pengemis bisa tertarik pada filsafat. Baginya, orang seperti Bujum seharusnya hanya memikirkan cara mendapatkan uang untuk bertahan hidup, bukan hal-hal abstrak seperti filsafat. "Kenapa kau membaca hal-hal seperti itu?" tanyanya. Nada suaranya sedikit sinis. Bujum tertawa pelan. "Karena filsafat mengajarkan kita tentang arti hidup, nak. Bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta atau status, tetapi dari hati yang damai dan kebaikan yang kita lakukan." Ucapan itu membuat Fikri terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Bujum terdengar begitu sederhana, namun memiliki bobot yang sulit ia abaikan. Rasa penasarannya terhadap Bujum semakin besar. Beberapa hari kemudian, ia mulai melakukan investigasi kecil-kecilan tentang wanita tua itu. Ia bertanya kepada beberapa pedagang di sekitar lokasi Bujum biasa duduk. Dari mereka, ia mengetahui bahwa Bujum dulunya adalah seorang guru sekolah dasar yang sangat dihormati. Suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis, dan anak satu-satunya hilang saat tsunami beberapa tahun lalu. Sejak itu, ia kehilangan rumahnya dan terpaksa hidup sebagai pengemis. Namun, meski hidup dalam kemiskinan, Bujum tetap dikenal sebagai sosok yang baik hati. Ia seringkali membagikan sedekah yang ia terima kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Bahkan, ada cerita bahwa ia pernah menolong seorang anak kecil yang sakit dengan menggunakan uang terakhirnya untuk membeli obat. Fikri merasa terkejut mendengar semua itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang telah kehilangan segalanya masih bisa mempertahankan kebaikan hatinya. Berbeda dengan dirinya yang memiliki segalanya, namun cenderung egois dan sombong. Malam itu, Fikri duduk di depan laptopnya, membuka-buka artikel tentang filosofi kehidupan. Ia mulai merenungkan kata-kata Bujum dan kehidupannya sendiri. Apakah ia benar-benar bahagia dengan segala kemewahan yang dimilikinya? Apakah uang dan status benar-benar mendefinisikan siapa dirinya? Untuk pertama kalinya, Fikri merasa ada celah besar dalam hidupnya, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh materi. Ia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh.
Apakah ia benar-benar sukses jika ia tidak bisa menjadi manusia yang lebih baik bagi orang lain? Pagi itu, langit Jakarta tampak lebih kelabu dari biasanya. Hujan rintik-rintik mulai turun, menciptakan percikan kecil di atas trotoar yang basah. Fikri duduk di dalam mobilnya, menatap kosong keluar jendela. Pikirannya dipenuhi oleh cerita-cerita tentang Bujum yang ia dengar beberapa hari terakhir. Bagaimana mungkin seorang wanita tua yang telah kehilangan segalanya masih bisa tersenyum dan membantu orang lain? Sementara ia, yang memiliki segalanya, merasa hampa. Ia memutuskan untuk kembali menemui Bujum. Kali ini, ia tidak hanya ingin tahu lebih banyak tentang wanita itu, tetapi juga ingin memahami rahasia di balik keteguhan hatinya. Ketika ia tiba, di lokasi biasa Bujum, ia melihat wanita itu sedang berbicara dengan seorang anak kecil. Anak itu tampak kurus dan pucat, namun matanya bersinar saat Bujum memberikan sebungkus makanan padanya. Fikri keluar dari mobilnya dan mendekati mereka. Bujum, panggilnya pelan. Bujum menoleh dan tersenyum ramah. "Oh, Nak Fikri, ada apa? Boleh aku bicara denganmu sebentar?" tanyanya. Bujum mengangguk, kemudian berpamitan dengan anak kecil itu. Ia mengajak Fikri duduk di bawah payung besar yang ia gunakan untuk melindungi diri dari hujan. "Apa yang ingin kau tanyakan, Nak?" ujarnya lembut. Fikri ragu sejenak, lalu berkata, Aku hanya penasaran. Bagaimana kau bisa tetap tersenyum meskipun hidupmu begitu sulit? Bagaimana kau bisa tetap membantu orang lain meskipun kau sendiri membutuhkan bantuan?" Bujum tertawa kecil, suaranya seperti angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. "Nak, kebahagiaan bukanlah soal apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan apa yang kita punya. Aku mungkin tidak punya banyak uang, tapi aku masih bisa memberi senyuman, kata-kata baik, atau bahkan sepotong roti kepada orang yang membutuhkan." Fikri menatapnya dengan mata terbelalak. Kata-kata itu begitu sederhana, namun begitu dalam maknanya. Ia tidak bisa membayangkan dirinya melakukan hal yang sama jika ia berada di posisi Bujum. "Tapi kenapa?" tanya Fikri. "Kenapa kau tetap peduli pada orang lain meskipun hidupmu begitu sulit?" Bujum tersenyum lagi, kali ini dengan pandangan yang lebih dalam. "Karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, Nak. Dan aku tidak ingin orang lain merasakan penderitaan yang sama. Kebaikan adalah satu-satunya hal yang bisa membuat dunia ini sedikit lebih baik." Percakapan itu membuat Fikri terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan cara ia menjalani hidupnya selama ini. Namun, sebelum ia sempat merenung lebih jauh, nasib buruk mulai mengetuk pintu kehidupannya. Beberapa hari kemudian, sebuah skandal besar meledak di perusahaan tempat Fikri bekerja. Seorang rekan kerja senior terlibat dalam kasus korupsi besar-besaran, dan karena Fikri seringkali menjadi wakil manajer dalam proyek-proyek penting, namanya juga ikut terseret. Meskipun ia tidak bersalah, tuduhan itu cukup kuat untuk merusak reputasinya. Berita itu menyebar seperti api. Media massa membicarakannya, kolega-koleganya mulai menjauh, dan para klien besar mulai membatalkan kontrak dengan perusahaan. Dalam waktu singkat, Fikri kehilangan pekerjaannya, apartemennya, dan hampir semua hartanya. Ia harus pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang selama ini ia nikmati. Hidup Fikri berubah drastis. Ia harus bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil untuk bertahan hidup. Ia yang dulunya selalu tampil rapi dengan setelan jas mahal, kini harus mengenakan seragam lusuh dan melayani pelanggan yang kadang tidak sopan. Pengalaman ini membuatnya merasakan betapa sulitnya hidup tanpa kekuasaan atau uang. Namun, di tengah kejatuhannya, ia mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyadari bahwa orang-orang yang selama ini ia pandang rendah, seperti pengemis, pelayan, dan pekerja kasar, sebenarnya memiliki kekuatan dan keteguhan yang luar biasa. Mereka mampu bertahan hidup meskipun harus menghadapi kesulitan setiap hari. Suatu sore, setelah seharian bekerja keras, Fikri pulang ke kontrakannya dengan tubuh lelah dan pikiran yang kacau. Saat ia melewati sebuah pasar tradisional, ia melihat Bujum duduk di pinggir jalan, seperti biasa.
Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa malu atau enggan mendekatinya. Ia berjalan pelan ke arah wanita tua itu. "Bu Jum," panggilnya pelan Bu. Jum menoleh dan tersenyum, meski ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Ada apa, Nak?" Fikri menunduk, merasa malu. Aku ingin meminta maaf atas sikapku yang dulu. Aku telah memandang rendahmu, padahal engkau jauh lebih baik daripada aku." Bu Jum tertawa kecil, suaranya penuh dengan kebijaksanaan. "Tidak, apa-apa, Nak. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu." Ucapan itu membuat Fikri merasa lega. Ia duduk di samping Bu Jum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar damai. Hari-hari berikutnya adalah masa-masa tergelap dalam hidup Fikri. Tuduhan korupsi yang menyeret namanya telah merusak reputasinya sepenuhnya. Media massa masih terus membicarakannya, dan hampir semua orang yang dulu dekat dengannya mulai menjauh. Teman-temannya di kantor tidak lagi menganggapnya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai sumber masalah. Bahkan keluarganya sendiri mulai mempertanyakan integritasnya. Fikri mencoba membersihkan namanya, tetapi upayanya sia-sia. Bukti-bukti palsu yang disusun oleh pelaku utama skandal itu begitu kuat, membuatnya sulit untuk membela diri. Pengacara yang ia sewa hanya bisa memberikan sedikit harapan, dan biaya hukum yang tinggi semakin menguras sisa tabungannya. Akhirnya, ia benar-benar kehilangan segalanya. Kontrakannya yang kecil pun harus ia tinggalkan karena ia tidak mampu membayar sewa. Ia harus tidur di bangku taman atau di bawah jembatan, seperti banyak gelandangan lainnya. Tubuhnya yang dulu selalu bersih dan wangi, kini dipenuhi debu dan keringat setelah seharian bekerja keras di restoran kecil tanpa penghasilan yang cukup. Namun, yang paling menyakitkan bagi Fikri bukanlah kemiskinan fisik, melainkan rasa malu dan kehilangan harga diri. Ia yang dulunya sombong dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, kini harus merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pecundang. Setiap kali ia melihat orang-orang yang dulu ia pandang rendah, seperti pengemis, pekerja kasar, atau buruh pasar, ia merasa seperti mereka menertawakannya di balik senyum ramah mereka. Suatu malam, saat ia duduk di bawah lampu jalan yang redup, Fikri merasa dunianya runtuh. Ia bertanya-tanya, apa yang salah dengan hidupnya? Mengapa semua ini terjadi padanya? Kenapa ia harus kehilangan segalanya, sementara orang-orang seperti Bu Jum, yang jelas-jelas lebih miskin daripada dia, masih bisa tersenyum dan bertahan hidup? Tiba-tiba, ia ingat kata-kata Bu Jum beberapa waktu lalu. Kebaikan adalah satu-satunya hal yang bisa membuat dunia ini sedikit lebih baik. Fikri menunduk, air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dengan cara yang salah. Ia terlalu fokus pada materi dan status, hingga melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi mungkin inilah kesempatannya untuk memulai lagi dari awal, dengan cara yang benar. Beberapa hari kemudian, Fikri kembali menemui Bu Jum di lokasi biasa. Kali ini, ia tidak datang dengan sikap angkuh seperti dulu, melainkan dengan kerendahan hati yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bu Jum, panggilnya pelan saat mendekati wanita tua itu. Bu Jum menoleh dan tersenyum. "Oh, Nak Fikri, ada apa?" Aku ingin belajar darimu," ujar Fikri dengan suara gemetar. "Aku ingin tahu bagaimana caranya bertahan hidup meskipun kehilangan segalanya. Aku ingin tahu bagaimana caranya menjadi manusia yang lebih baik." Bu Jum tersenyum lembut, matanya penuh dengan kebijaksanaan. "Nak, hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika kau ingin memulai lagi, mulailah dengan kebaikan. Bantu orang lain meskipun kau sendiri sedang kesulitan. Itu adalah cara terbaik untuk menemukan makna hidup." Dengan nasihat itu, Fikri mulai mengubah hidupnya. Ia mulai bekerja lebih keras di restoran kecil tempat ia bekerja, tetapi kali ini ia melakukannya dengan sikap yang lebih positif. Ia juga mulai membantu orang-orang di sekitarnya, meskipun ia sendiri masih hidup dalam kesulitan.
Misalnya, ia seringkali mengantarkan makanan sisa dari restoran kepada pengemis atau anak-anak jalanan yang kelaparan. Ia bahkan mulai mengajarkan anak-anak jalanan cara membaca dan menulis di waktu luangnya. Perlahan, tapi pasti, Fikri mulai merasakan kebahagiaan yang sebelumnya tidak pernah ia temukan dalam kemewahan. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia lakukan, meskipun kecil, memiliki dampak besar bagi orang lain. Senyuman tulus dari anak-anak jalanan atau ucapan terima kasih dari pengemis membuatnya merasa lebih berarti daripada saat ia masih menjadi manajer di perusahaan besar. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di benak Fikri. Ia ingin membersihkan namanya, bukan untuk kembali ke kehidupan lamanya, tetapi untuk membuktikan bahwa ia telah berubah. Ia mulai menyelidiki skandal korupsi yang menyeret namanya, mencari kebenaran yang mungkin bisa membebaskannya dari tuduhan itu. Setelah berbulan-bulan mencari informasi, ia akhirnya menemukan bukti penting yang menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak bersalah. Bukti itu mengarah pada pelaku utama skandal tersebut, yang ternyata adalah mantan rekannya sendiri, seorang senior yang iri dengan kesuksesan Fikri. Dengan bukti itu, Fikri berhasil membersihkan namanya. Meski demikian, ia memutuskan untuk tidak kembali ke dunia korporat yang penuh intrik. Ia memilih untuk tetap hidup sederhana dan fokus pada misi barunya, membantu orang-orang yang kurang beruntung. Beberapa bulan telah berlalu sejak Fikri membersihkan namanya dari tuduhan korupsi. Meskipun ia memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia kemewahan dan karier gemilang, ia memilih untuk tetap tinggal di pinggiran kota. Ia mendirikan sebuah komunitas kecil bernama Rumah Harapan, tempat anak-anak jalanan dan keluarga miskin bisa belajar membaca, menulis, serta mendapatkan pelatihan keterampilan dasar. Komunitas itu juga menyediakan makanan gratis bagi mereka yang membutuhkan. Fikri bekerja tanpa pamrih, meskipun ia seringkali harus berhadapan dengan tantangan besar. Uang yang ia dapatkan dari sisa tabungannya digunakan untuk membiayai operasional komunitas. Ia bahkan mulai menggalang dana dari orang-orang yang terinspirasi oleh perubahan hidupnya. Namun, meski komunitas itu berkembang pesat, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Bujum. Selama beberapa minggu terakhir, ia tidak lagi melihat wanita tua itu di lokasi biasa. Ketika ia bertanya kepada pedagang di pasar tradisional, mereka hanya menggelengkan kepala. Bujum sudah lama tidak datang, kata salah satu pedagang. Kami juga tidak tahu kemana dia pergi. Fikri merasa cemas. Ia ingin sekali menemui Bujum dan berterima kasih atas semua nasihatnya yang telah mengubah hidupnya. Setelah mencari-cari selama beberapa hari, ia akhirnya mendapat petunjuk dari seorang pemulung tua yang mengenal Bujum. Bujum tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir sungai, katanya. Tapi hati-hati, nak. Dia sedang sakit keras. Dengan perasaan khawatir, Fikri bergegas menuju lokasi yang disebutkan. Setelah berjalan cukup jauh, ia akhirnya menemukan gubuk sederhana yang nyaris roboh. Di dalamnya, Bujum terbaring lemah. Di atas tikar usang, tubuhnya tampak rapuh dan wajahnya pucat. Bujum, panggil Fikri pelan saat ia masuk. Wanita tua itu membuka matanya perlahan dan tersenyum ketika melihat Fikri. Oh, nak Fikri, kau datang? Fikri duduk di sampingnya, merasa hancur melihat kondisi Bujum. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau sakit? Aku bisa membantumu. Bujum tertawa kecil, suaranya lemah namun tetap hangat. Aku tidak ingin merepotkanmu, nak. Lagi pula, aku sudah tua. Hidup ini hanya pinjaman, dan aku sudah siap kapanpun Tuhan memanggilku. Fikri menunduk, air mata mulai menggenangi matanya. Aku ingin berterima kasih padamu, Bujum. Tanpamu, aku tidak akan pernah menyadari arti sebenarnya dari kehidupan. Aku ingin membalas semua kebaikanmu. Bujum tersenyum lembut. Kebaikan tidak perlu dibalas, nak. Yang penting adalah kau melanjutkan kebaikan itu kepada orang lain. Itu sudah cukup bagiku. Namun, Fikri tidak puas dengan jawaban itu. Ia bersikeras membawa Bujum ke rumah sakit. Meskipun kondisinya parah, ia berhasil mendapatkan perawatan medis yang layak berkat donasi dari teman-teman komunitasnya. Selama masa perawatan, Fikri selalu menemani Bujum,
membacakan buku untuknya, dan berbagi cerita tentang kemajuan Rumah Harapan. Suatu malam, ketika kondisi Bujum mulai membaik, ia mengungkapkan rahasia besar kepada Fikri. "Nak, ada sesuatu yang harus kau ketahui," ujarnya dengan suara pelan. "Dulu, sebelum aku menjadi pengemis, aku pernah bekerja sebagai guru di sekolah tempatmu belajar." Fikri terkejut. "Apa? Maksudmu, kau adalah guru SD-ku?" Bujum mengangguk. "Ya nak, aku ingat betul bagaimana kau dulu. Anak yang pintar, tapi sombong dan sulit diajak bekerja sama. Aku selalu berharap kau bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Ternyata, harapanku tidak sia-sia." Fikri tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti ada kilat menyambar hatinya. Selama ini, ia tidak menyadari bahwa wanita tua yang telah mengubah hidupnya ternyata adalah gurunya sendiri. Semua kejadian ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawanya kembali ke jalan yang benar. Setelah pulih, Bujum kembali ke komunitas kecilnya. Namun, kali ini ia tidak sendirian. Fikri dan anggota Rumah Harapan telah menjadi keluarganya. Bersama-sama, mereka terus membantu orang-orang yang membutuhkan, menjadikan kebaikan sebagai fondasi utama kehidupan mereka. Fikri juga memutuskan untuk mendokumentasikan kisahnya dan Bujum. Ia menulis sebuah buku berjudul Harta yang Sebenarnya, yang menceritakan perjalanan hidupnya dari seorang pemuda sombong hingga menjadi manusia yang lebih rendah hati. Buku itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan hasil penjualannya digunakan untuk memperluas Rumah Harapan. Melalui semua ini, Fikri menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan membalas kebaikan dengan kebaikan. Ia telah menang, bukan dengan kekayaan atau status, tetapi dengan hati yang damai dan jiwa yang bermanfaat bagi orang lain. Beberapa tahun kemudian, Rumah Harapan telah berkembang menjadi sebuah yayasan besar yang dikenal di seluruh negeri. Fikri tidak lagi bekerja sendirian. Ia memiliki tim relawan yang terdiri dari mantan anak-anak jalanan, mahasiswa, hingga profesional, muda yang terinspirasi oleh kisah perubahannya. Yayasan itu tidak hanya menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan, tetapi juga membantu orang-orang membangun usaha kecil-kecilan, sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi. Pada suatu pagi yang cerah, Fikri berdiri di halaman depan gedung yayasan, memandangi ratusan wajah yang tersenyum padanya. Ada anak-anak yang sedang belajar membaca, ibu-ibu yang menjahit baju di sudut ruangan, dan pemuda-pemuda yang tengah belajar membuat kerajinan tangan. Semua orang di sana tampak bahagia, meskipun kehidupan mereka tidak selalu mudah. Fikri merasa lega. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bekas pengemis seperti dirinya, yang dulu sombong dan angkuh, bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu besar dan berarti. Namun, ia tahu bahwa semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa nasihat bijak dari seorang wanita tua bernama Bujum. Sayangnya, Bujum tidak lagi ada di sisinya. Setahun setelah perawatannya di rumah sakit, Bujum meninggal dunia dalam tidurnya dengan damai. Sebelum meninggal, ia memberikan pesan terakhir kepada Fikri. "Nak, ingatlah bahwa kebaikan yang kau tanam akan tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi banyak orang. Jangan pernah berhenti menabur benih kebaikan, karena itulah warisan terbaik yang bisa kau tinggalkan." Pesan itu terus terngiang-ngiang di telinga Fikri. Ia mengukir kata-kata itu di pintu masuk gedung yayasan, sebagai pengingat bagi semua orang yang datang ke sana. Hari itu adalah peringatan 1 tahun meninggalnya Bujum. Fikri mengadakan acara sederhana di halaman yayasan untuk mengenang sosok wanita yang telah mengubah hidupnya. Para anggota komunitas berkumpul bersama, berbagi cerita tentang bagaimana Bujum telah menyentuh hidup mereka. Seorang anak laki-laki kecil, Ali, maju ke depan dengan malu-malu. Ia adalah salah satu anak pertama yang bergabung dengan Rumah Harapan. Sekarang, ia sudah bisa membaca lancar dan bahkan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya. "Bujum pernah bilang pada saya," ujar Ali dengan suara gemetar, "bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita bagikan. Saya ingin jadi seperti dia suatu hari nanti." Tepuk tangan meriah mengiringi ucapan Ali.
Fikri tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa Bujum telah meninggalkan jejak abadi dalam hati banyak orang, termasuk dirinya. Setelah acara selesai, Fikri duduk di bawah pohon besar di halaman yayasan. Ia mengeluarkan buku catatan lamanya, tempat ia menulis semua refleksi tentang kehidupan dan perjalanan transformasinya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Kebaikan adalah cahaya yang tidak pernah padam. Meskipun Bujum telah tiada, ajarannya tetap hidup dalam setiap senyuman, setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk membantu orang lain. Dia mungkin telah pergi, tetapi roh kebaikannya akan selalu ada di sini. Di dalam diriku, di dalam komunitas ini, dan di dalam hati semua orang yang pernah ia sentuh." Cerita ini ditutup dengan Fikri, yang akhirnya menemukan arti sejati dari kehidupan. Bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau status, tetapi dari kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Melalui perjalanannya, ia telah membuktikan bahwa manusia bisa berubah, dan bahwa perubahan tersebut dapat membawa dampak positif bagi dunia. Bujum, meskipun tidak lagi ada secara fisik, tetap hidup melalui warisan nilai-nilainya. Kebaikan yang ia tanamkan telah menyebar seperti pohon besar yang menaungi banyak orang, termasuk Fikri dan komunitasnya. Dan begitulah, cerita ini mengajarkan pembacanya bahwa kebaikan tanpa pamrih adalah kekayaan sejati yang tidak bisa diukur dengan uang atau status. Kebaikan adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk dunia.